Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam sehat untuk kita semua. Kita sekarang berada di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum juga tertangani dengan baik ya. Sehingga proses pembelajaran masih dilaksanakan secara daring. Apalagi PPKM sampai saat ini diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021. Ya, mudah-mudahan PPKM tidak diperpanjang lagi sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran segera ya. Karena saya sangat khawatir dan juga saya sangat sedih gitu ya ketika melihat kelas 10 RPL 1 dan RPL 2 ini yang sekarang sudah menjadi kelas 11 itu pembelajarannya full secara daring dari tahun yang lalu gitu ya. Nah, kalian bisa dikatakan full daring walaupun pernah beberapa kali ke sekolah tapi kan itu tidak efektif juga gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Tidak, Jelas, tidak Pak. jelas ya? Jelas. Tidak rame ya. Kebetulan di sini Ya. memang sedang rame nih guru-guru yang lain juga sama sedang Google Meet juga. Baik ya. Nah, kalian kan di tahun sebelumnya semester 1 dan semester 2 itu benar-benar full daring gitu ya. Tiba-tiba naik saja ke kelas 11. Kelas 10-nya nggak jelas. Bahkan ada saya pernah ngobrol dengan Alia, katanya Pak, pembelajarannya nggak jelas, kapan nih tatap muka? Ya gimana ya, Neng Alia ya, dan semua teman-teman yang lain. Nah, saya juga nggak bisa memastikan kapan kita tatap muka. Nah, saya juga memang kasihan ke kalian bahwa kok pembelajarannya seperti ini. Ingat ya, ini pembelajaran bukan hanya di sekolah kita, di seluruh Indonesia. Nah, saya pernah nanya juga ke sekolah lain, ke sekolah yang lebih bagus dari kita, yang favorit gitu ya di kota besar. Saya tanya, kamu udah bisa apa nih ketika pembelajaran selama pandemi ini? Mereka semua pada bingung. Saya nggak bisa apa-apa katanya. Pembelajarannya juga sulit. Ada yang pakai WhatsApp, ada yang pakai Google Meet, Zoom, kemudian ada juga yang lain. Nah, sangat sulit sekali pembelajarannya. Dan untuk SMK mereka mengeluh gitu ya, karena ya itu tadi SMK itu kan kejuruan yang harus praktik. Nah, sedangkan kalau online kan ya seperti ini. Seperti kalian lah, kalian bisa merasakan selama 1 tahun ke belakang apa yang sudah kalian bisa, apa yang sudah kalian kuasai. Materi yang disampaikan gurunya kan hanya sebatas, nih materinya silahkan baca, nih materinya silahkan baca, dan silahkan kerjakan tugasnya. Hanya sebatas itu kan, benar nggak? Ya, nah, jadi kan itu sangat mengkhawatirkan sekali gitu ya, ketika sampai saat ini belum juga dilaksanakan tatap muka. Tapi jangan sampai ini menjadi putus semangat kalian untuk tetap belajar, bahwa ya ini salah satu resiko kalian di tengah pandemi, angkatan pandemi COVID gitu ya. Nah, ya udahlah gitu ya, kita ikuti aja aturan pemerintah. Toh kalaupun kita melanggar, kita sendiri yang kena imbasnya ya. Kita nggak akan bisa apa-apa gitu ya, nggak akan bisa ngelakuin apa-apa dan nggak akan bisa merubah apa-apa ya, terkecuali kita belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, apa yang sudah disampaikan oleh gurunya dilakukan, dipraktikkan. Ya, syukur-syukur kalian semuanya punya komputer atau laptop di rumahnya. Kalaupun tidak ada, mudah-mudahan di semester sekarang ini kita bisa bertatap muka, ya minimalnya bisa dibagi-bagi waktu. Atau kalau misalkan kalian mau belajar, nah seperti halnya siapa tuh yang suka kesini teh, Feby kalau nggak salah gitu ya, yang suka belajar di sekolah dengan Pak Rajib ya, dengan wali kelasnya, atau bisa dengan saya kalau ada yang menghubungi, silakan gitu ya. Tapi memang nggak bisa semuanya, hanya 5 orang paling ya, paling banyak juga 6 atau 7 orang ya, rata-rata 5 orang ke bawah lah yang bisa melakukan pembelajaran. Nanti kita bisa rolling kalau memang benar-benar mau belajar seperti itu. Oke, di tahun ini atau di semester ini saya mengajarnya basis data.
kita pernah bertemu sebelumnya di kelas 10 pemrograman dasar. Nah, itu sebenarnya dasar untuk bisa mengerjakan atau bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya di kelas 11 dan kelas 12. Karena RPL itu adalah jurusan yang berhubungan dengan pemrograman. Nyawanya di sana. Nah, tiap harinya ngoding lagi, pemrograman lagi. Nah, sedangkan di kelas 10-nya saya akui itu tidak efektif. Ya, saya akui tidak efektif. Di kelas 10 saya nggak tahu siapa yang jago pemrograman nih. Siapa yang bisa pemrograman? Ngerti nggak apa yang saya sampaikan? Bener nggak apa yang kalian kerjakan? Nah, itu kan nggak bisa dilihat dan nggak bisa diukur kemampuannya. Nah, makanya mudah-mudahan di semester yang sekarang ini kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga apa yang akan saya sampaikan nanti di pembelajaran basis data bisa terserap dengan baik oleh kalian dan kalian bisa mengikuti dan bisa mempraktikannya. Dan mudah-mudahan juga kita berdoa bahwa pandemi ini segera berakhir, tatap muka segera dilaksanakan, kalian bisa belajar secara langsung dan praktik secara langsung. Seperti itu ya. Nah, materi basis data ini ya. Jadi yang akan saya sampaikan itu sekarang ada dua hal. Yang pertama adalah mengenai basis datanya, kemudian yang kedua adalah mengenai praktik kerja lapangan. Ya, di kelas 11 ini kan kalian akan menghadapi praktik kerja lapangan atau PKL. Nah, nanti itu dua hal yang akan saya sampaikan. Nah, pertama untuk materi basis data, saya share screen dulu ya, bentar. Basis data. Oke, terlihat presentasinya? PowerPoint-nya terlihat nggak? Ada, Pak. Ada ya. Oke. Ada. Baik. Nah, kalau ada, nah ini adalah saya nggak akan ngejelasin semuanya. Sekarang itu hanya sebatas pengenalan apa yang akan saya jelaskan selama satu semester ke depan. Ya. Nah, yang akan saya ajarkan nanti di satu semester ke depan adalah mengenai ini. Basis data ada dua ya, mengenai konsep dasar basis data dan hierarki basis data. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Mengenai apa sih basis data, manfaatnya buat apa, operasinya seperti apa, kemudian sistemnya seperti apa, kemudian apa perbedaan field, record, file, database, dan lain-lain. Nah, itu yang akan saya jelaskan di satu semester yang akan datang. Nah, ini yang paling penting manfaat dari basis data ini. Nah, mungkin saja di antara kalian ada yang bingung, nah sih basis data ya. Nah, nanti kita akan jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kenapa harus ada basis data? Nah, di kehidupan nyatanya basis data itu seperti apa? Nah, itu nanti akan saya jelaskan supaya kalian tidak tidak mengawang-awang. Nah, tidak apa sih ini gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Ini yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, kemudian di basis data ini juga ya. Nah, kita sepakati dulu mengenai platform yang akan kita gunakan selama pembelajaran. Kalian kan kelas 10 pernah menggunakan Sims, pernah kan? Ya enggak? Ya. Nah, kemudian kalian juga pernah menggunakan Google Classroom. Benar nggak? Pernah menggunakan Google Classroom atau nggak pernah sama sekali? Pernah. Pernah ya. Nah, atau ada platform lain yang pernah kalian gunakan selain Sims dan Google Classroom? Ada nggak? Atau guru-guru lain? YouTube, Pak, YouTube. YouTube paling ya itu mah ini ya gitu apa namanya? Sebenarnya tambahan saja sih itu mah. Yang paling penting adalah platform utamanya Sims ataukah Google Classroom. Nah, kita sepakati dulu untuk RPL ini kelas 11 RPL 1 dan 2 kita sepakati mau pakai Google Classroom atau mau pakai Sims. Nah, saya jangan bareng-bareng ngobrolnya. Kalian jawabnya sendiri-sendiri. Bentar. Saya stop dulu. Silakan raise hand. Nah, ada kan raise hand di sana? Nah, yang raise hand yang akan saya suruh jawab. Siapa yang mau jawab nih? RPL 1, silakan. Maaf Pak, izin berbicara. Kalau bisa sih kelas aja Pak. Pak. Nanda nih. Bentar Nanda.
Nanda. Oke. Gimana Nanda? Izin berbicara, Pak. Ya. Kalau bisa Classroom aja. Alasannya kenapa? Lebih mudah di Classroom sih, Pak. Kalau misalnya di SIM suka ada yang lelet juga atau enggak. Mana ini Nanda? Kamu ngilang? Kamu kemana? Ke Buka guha? gitu. Di ghosting. Oh, jadi kalau menurut kamu lebih baik menggunakan Google Classroom. Kamu orang mana Nanda? Iya, Pak. Orang Cikijing. Cikijing atau jeng saya atau Cikijing mah? Blok apa Cikijingnya? Blok Rebo, Pak. Atau sama juga dengan saya Blok Rebumanya. Kamu RT seberapa ya? Kok bisa? Kok saya nggak tahu ya? Nanda ya? Nanda Blok Rebo. Oke. Google Classroom. Silakan yang lain. Silakan raise hand dulu. Classroom, Pak. Classroom. Raise hand dulu, nanti saya pilih buat Muhammad Noval. Sebentar, Muhammad Noval. Mana nih? Muhammad Noval. Mana ya? Pak? Videonya mana ini? Oke. Silakan, Muhammad Noval. Mending Classroom, Pak. Alasannya apa? Mudah juga atau apa? Lebih mudah pasti diakses. Lebih mudah diakses. Oke, kamu kelas berapa sih? RPL 1 2? RPL 1. Oh, masih RPL 1. Berarti sama ya dengan Nanda ya. Yang RPL 2 deh. Siapa nih RPL 2 yang mau jawab? Ya, Pak. Mana nih? Raise hand dulu dong biar kelihatan. Dede Starjo, Pak. Oh, Dede Starjo. Oke. Gimana Dede Starjo? Mending Classroom. Mudah juga alasannya. Ya, Pak. Kalau ngirim tugas itu nggak perlu ke WA. Oh gitu. Ya, betul. Oke. Kalau misalkan siapa nih? Kalau yang A30S nih, Perak apa nih? RPL 1 ya? Oh, Google Classroom. Oke. Nah, tapi nggak ada masalah kan kalian kalau misalkan pakai Google Classroom? Maksudnya handphonenya tuh suka ada kan, Pak, saya memorinya full atau tidak support. Nah, ada nggak yang masalah handphonenya dengan Google Classroom? Tidak, Pak. Soalnya kan disimpan di Google. Gimana? Soalnya disimpan di Google Grid. Kalau kalian kalau pakai Google Classroom, download nggak sih aplikasinya di Play Store atau kalian akses di webnya, di browser? Biasanya. Ya, Pak, di-download. Download kan? Nah, ya maksud saya itu ketika kalian mendownload aplikasi Google Classroom, masalah nggak gitu di handphonenya? Takutnya ada yang memori full atau handphonenya yang tidak support gitu. Aman ya semuanya berarti ya pakai Google Classroom? Aman, Pak. Neng Alia aman, Neng Alia? Oke, ini siapa nih? Saya mah akan cek aja satu-satu. Fani, aman nggak Fani? Kamu juga ngahulang wae, pusing kumaha ya. Aman nggak kalau install Google Classroom, Fani? Aman. Oke. Apalagi nih, saya cek lagi nih yang lain. Saya memang harus tahu nih ke kalian. Siapa lagi ya? Ini kita memang hanya sedikit juga sih yang gabung ya. Elina mana ini Elina? Mukanya Elina. Mau ada kameranya nggak? Diki Rivaldi kelas berapa nih Diki Rivaldi? RPL berapa? 1 2. Itu, Pak. RPL 1. Oh, banyak RPL 1 ternyata ya yang hadir hari ini. Gimana kalau kamu nginstal Google Classroom? Nggak masalah? Hah? Gimana? Pak. Nggak ada masalah? Nggak. Oke. Sip. Lancar. Ya. Siap. Nah, berarti sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwa untuk kelas 10 maaf ya. Kalian rasanya masih kelas 10 sih.
naiknya ujug-ujug ya. Tiba-tiba kelas 11 aja. Saya juga nggak tahu. Ujug-ujug kelas 11 we, ya. Jadi rarasain teh kelas 11 kelas 10 keneh gitu. Nah, oke, untuk kesepakatannya di kelas 11 RPL 1 dan 2 ini kita menggunakan Google Classroom. Nah, mulai minggu depan materi yang akan saya sampaikan saya akan upload di Google Classroom-nya gitu ya. Nah, materi itu bisa berupa PowerPoint, bisa berupa dokumen, atau bisa juga berupa link video YouTube. Nah, nggak masalah kan? Ya. Nah, karena cari kartu yang ada gratis YouTube-nya atau yang ada kuota multimedianya. Nah, bisa pakai ya kartu apa aja lah. Saya nanti disangkanya promosi kartu lagi ya. Silakan kalian manfaatkan fitur-fitur yang ada di setiap operator ya. Nah, kalau misalkan memang ada yang mengatakan bahwa Pak ini boros kuota gitu ya, beli kuota lagi wayahna nya. Yang mudah-mudahan ada subsidi kuota lagi ke kalian sehingga kalian bisa menggunakan kuota secara gratis. Tapi kalaupun tidak ada nyawa wayahna, karena memang gimana lagi ya, saya memang rada sebenarnya nggak setuju sih kalau kondisinya masih seperti ini terus gitu ya. Tapi karena memang saya juga tidak bisa gimana-gimana, kita mengikuti aturan pemerintah, jadi ya wayahna lah kalau misalkan memang sampai saat ini atau selama daring ini pembelajarannya menghabiskan kuota kalian ya. Kalau main game sih banyak ya, tapi mau kayak diajar pasti sok rada hararese. Nah, cuman sekarang sih banyak di daerah-daerah yang ada wifi gitu ya, atau kuota atau internet yang disewakan gitu ya, disebarkan di wilayahnya. Nah, mungkin itu bisa jadi alternatif juga ketika kalian perlu untuk mendownload atau membuka video. Kalaupun pakai YouTube, silakan kalian download saja YouTube-nya gitu ya. Ya, kalaupun nggak di-download itu bagus sih. Bagusnya sih jangan di-download, diputar aja terus sampai berapa ratus kali pun. Nah, itu lebih bagus. Nah, tapi kalau misalkan terkendala dengan kuotanya ya silakan kalian download, nggak masalah ya. Saya emang nggak apa-apa sih. Gimana kalian saja. Yang terpenting adalah kalian paham. Nah, dan yang saya harapkan ini adalah untuk yang RPL, kalau bisa kita sering banyak diskusi ya. Maksudnya supaya mengetahui permasalahan apa kalian itu selama pembelajaran daring ini, sehingga nanti bisa menjadi bahan evaluasi dan mudah-mudahan bisa jadi suatu perubahan gitu ya. Nah, jangan sampai jujur sampai saat ini saya untuk RPL 1 dan RPL 2 ini baru sedikit siswa yang tahu. Biasanya sih sudah hafal semuanya gitu ya. Nah, tapi sampai saat ini hanya baru beberapa orang saja gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus perbanyak diskusi untuk tahun ini. Baik, itu untuk pembelajaran basis data ya. Nah, untuk yang kedua, supaya kita tidak terlalu memakan kuota juga nih. Untuk yang kedua, di kelas 11 ini kan ada kegiatan penting. Kelas 10 kan ada kegiatan penting juga selain daripada pembelajaran. Ada kunjungan industri harusnya. Tapi kan pandemi ya, nggak bisa kemana-mana, harus diam di rumah. Jadi ya tidak ada. Nggak tahu tidak ada, nggak tahu belum ada. Kita lihat saja nanti. Ya, tapi sampai saat ini kan tidak ada. Satu-satunya angkatan yang tidak ada kurin. Ya, tidak ada jalan-jalannya. Biasanya kelas 10 itu jalan-jalan. Kelas 11 agak pusing-pusing tuh dengan PKL. Kelas 12 mulai pusing dengan uji kom. Biasanya kan gitu. Jadi kelas 10 dikasih dulu kebahagiaan dengan jalan-jalannya kurin. Nah, kelas 11 mulai pusing-pusing. Kelas 12 mulai di sanalah. Itu. Tapi nggak seperti itu kalau sekarang ya. Kurinya nggak ada. Nah, sekarang tiba-tiba udah jadi kelas 11 dan kalian akan melaksanakan praktik kerja lapangan. PKL itu memang dilaksanakannya bulan Januari di semester 2 ya, rencana itu ya. Kalau misalkan memang kondisinya sudah memungkinkan. Di bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Nah, masih lama sih kalau dari segi hitungan waktu, masih 6 bulan kan. Tapi kalau misalkan dari segi nanti kita pelaksanaannya itu sangat cepat sekali untuk yang PKL. Tiba-tiba udah bulan Desember saja. Nah, makanya nyari tempat PKL itu dari sekarang. Ya. Nah, nanti akan ada, kalau misalkan pengen tahu boleh
bertanyakan ke saya mengenai referensi, Pak, di mana aja sih tempat-tempat PKL? Nah, bisa pakai yang tahun kemarin, silahkan. Atau bisa juga kalian cari sendiri di tempat lain. Ya. Nah, makanya berhubungan dengan PKL tersebut, belajarnya harus lebih giat lagi. Harus lebih rajin lagi. Belajar mandiri di rumahnya harus lebih giat lagi. Karena apa? Jangan sampai ketika nanti kalian PKL, di sananya itu nggak bisa apa-apa. Ya, bisa aja sih alasan kan. Atau Pak, saya kan daring, nggak belajar, jadi nggak bisa apa-apa. Bisa aja sih alasan gitu ya ke perusahaan. Tapi masa alasannya gitu terus gitu kan, dan nggak ada perubahan. Nah, kan kalian harus berubah, harus belajar mandiri, belajar lebih baik lagi gitu ya. Nah, makanya sekarang ke depan materi-materi yang berhubungan dengan RPL, kemudian yang berhubungan dengan komputer, kalian harus pelajari dengan baik di rumah. Ya, kalau mau diskusi, ya silakan diskusi dengan teman, silakan. Mau dengan gurunya atau dengan wali kelasnya, yang wali kelasnya dari guru produktif juga silakan. Mau dengan jurusan, saya juga silakan. Atau dengan guru-guru yang lain yang mengajar kalian. Kalian enaknya dengan siapa berdiskusi, itu silakan. Ya. Karena itu tadi akan menghadapi PKL. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan PKL-nya gimana, ya kita lihat nanti situasinya seperti apa di bulan Januari sampai dengan Maret 2022. Baik. Nah, sampai saat ini dulu sebelum saya lanjutkan. Apakah ada pertanyaan nggak? Silakan yang mau nanya, raise hand dan aktifkan mikrofonnya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ya, Muhammad Noval, gimana? Hari PKL-nya di tempat gimana ya? Kerjaannya gitu. Maksudnya gimana? Kerjaannya gimana atau tempatnya di mana? Ya, maksudnya kerjaannya. Oke. Untuk PKL kerjanya itu untuk saat ini ya sebelum anggap saja kondisinya masih pandemi gitu ya. Tempatnya itu boleh di mana saja. Biasanya sih kalau misalkan untuk RPL itu rata-rata di Bandung kalau tidak pandemi ya, di Bandung karena perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan ke RPL-an itu adanya di kota-kota besar. Kalau di wilayah Majalengka masih sedikit. Makanya kalian kalau misalkan di jurusan RPL nanti setelah keluar dari sini bisa bikin perusahaan yang berhubungan dengan RPL. Itu kesempatan emas sekali karena masih jarang. Nah, rata-rata kalian PKL-nya itu di Bandung di perusahaan atau di software house atau di tempat-tempat kalian membuat aplikasi gitu ya. Nah, namun kalau kondisinya masih pandemi seperti sekarang ini, PKL-nya itu boleh di mana saja. Boleh di desa, boleh di kecamatan, boleh di mana saja, nggak ada batasan. Yang terpenting ada komputernya atau ada jaringan internetnya, ya, sebatas itu. Nah, karena di tengah pandemi ini PKL itu bukan lagi kesesuaian antara jurusan dengan tempat PKL, tapi yang terpenting adalah kalian mengalami bagaimana rasanya bekerja di perusahaan atau di instansi pemerintah, bagaimana kalian hidup mandiri, bagaimana kalian hidup jauh dari orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kerjanya seperti apa? Kalau misalkan kerjaannya di tempat atau di perusahaan yang sejalan dengan jurusan kalian di software house atau di tempat-tempat pembuat aplikasi, itu kerjanya kalian ngoding. Jadi ya ngoding, ngedesain, bikin halaman web, bikin aplikasi handphone, bikin aplikasi desktop, dan lain sebagainya. Nah, itu idealnya seperti itu kalau misalkan tidak pandemi seperti sekarang. Tapi kalau misalkan pandeminya masih lanjut, masih seperti gini-gini aja gitu ya. Nah, maka pekerjaannya ya tergantung di tempat PKL itu. Ketika kalian PKL di desa, ya meren pekerjaan nanti nggak ukur ngeprintan, ngetik, bikin surat, dan lain sebagainya. Atau di kecamatannya kan gitu-gitu aja ya. Nah, itu nggak apa-apa sih sebenarnya karena yang dituntutnya adalah bukan lagi kesesuaian antara jurusan dengan tempat PKL, melainkan yaitu tadi kemandirian kalian jauh dari orang tua, kemudian ngalamin gimana rasanya bekerja di perusahaan atau instansi. Nah, kemudian wilayahnya ya untuk PKL itu
jika kondisinya masih pandemi, wilayahnya itu hanya wilayah 3 Cirebon. Wilayah 3 Cirebon itu di mana ya? Cirebon, kemudian Majalengka, Kuningan, Ciamis lah ya. Itu paling jauh Tasik. Kalau misalkan kalian mau PKL-nya di luar yang tadi saya sebutkan, itu silahkan, tapi bentuknya online. Nah, nanti PKL-nya di sekolah, tapi nama perusahaannya perusahaan yang di luar sana. Misalkan seperti yang tahun kemarin, yang sekarang sudah kelas 12, itu ada yang PKL-nya di Bandung, PT Inopindo. Nah, tapi PKL-nya di sekolah. Cuman materinya, kemudian tugas-tugasnya, pekerjaannya itu dari Inopindo dari Bandung. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, kalau misalkan pengen PKL-nya di tempat perusahaannya, maka wilayahnya hanya wilayah 3 Cirebon jika kondisinya sekarang. Gitu ya. Nah, silakan ada pertanyaan lain. Gimana? Ada pertanyaan yang lainnya? Lagi gitu ya. Agis mau nanya. Kamu kayaknya bersemangat nanya. Kamu al. Yuk kegituan wae teh. Ya. Terus siapa nih? Apalagi ya? Yang mau nanya nih. Lipia, mana Lipia? Ada nggak itu? Lipianya? Lipia Alpiani. Atau yang saya jelaskan tadi sudah bisa dipahami atau dimengerti? Gimana? Jelas yang tadi saya sampaikan? Jelas, Pak. Oke. Oke, kalau jelas, nah PKL dilaksanakannya nanti 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan, jadi dipersiapkan dari sekarang segala sesuatunya, terutama mencari perusahaannya, karena kalau misalkan kondisinya seperti sekarang terus, perusahaannya terbatas, gitu ya, kan hanya beberapa wilayah, jadi perebutan dengan teman sekelas, dengan teman kelas sebelahnya, dengan sekolah lain yang jurusan RPL juga. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi dari sekarang kalian harus mulai mencari-cari dan bertanya-tanya mengenai tempat PKL ya. Karena itu tujuan, bisa dikatakan tujuan akhir kelas 11-nya eta PKL gitu ya, selain daripada pembelajaran. Oke, ada pertanyaan lain? Pak, izin bertanya. Ya silakan. Siapa nih, Nanda? Kalau buat PKL itu berapa orang ya? Satu kelompok. Kelompoknya. Oke. Ya. Nah, satu kelompoknya itu maksimal 5 orang. Ya, maksimal 5 orang. Nanti apa namanya? Kalau misalkan lebih dari itu dibagi 2 perusahaan, nyari lagi gitulah ya. Nah, nanti dari 5 orang itu harus membuat sebuah laporan, satu laporannya maksimal 3 orang. Jadi kalau ada 5 orang satu perusahaan, berarti kalian nantinya buatnya 2 laporan. Seperti itu. Ya, nanti itu penjelasan detailnya mengenai teknis kayak Pak laporannya harus seperti apa dan lain sebagainya ya. Nah, itu akan dijelaskan kalau udah deket-deket, kalau kalian sudah punya tempat PKL-nya. Nah, makanya yang paling utama sekarang, kalau sudah tahu nih, sekarang 5 orang nih. Nah, cari temennya yang bisa diajak kerjasama. Silakan, nggak ada masalah, mau sekelas, mau beda kelas, yang penting satu jurusan yang sama, mau laki-laki, mau perempuan, itu bebas saja ya kelompoknya. Maksimal 5 orang tersebut, nanti langsung ajukan, Pak, saya ingin PKL di sini. Kira-kira boleh nggak? Nah, gitu ya. Kalian jangan terfokus hanya satu tempat PKL. Boleh lebih dari satu tempat PKL juga. Maksudnya punya cadangan tuh. Jadi kalau misalkan nggak keterima di sini, ada di sini. Kan nanti kalian kalau misalkan contoh, Pak, saya mau PKL di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka misalkan. Nah, kalian kan datang dulu ke jurusan. Ngajuin dulu, Pak, saya mau ke Dinas Pariwisata nih. Nah, nanti dari jurusan atau dari sekolah dikasih surat. Nah, kalian surat tersebut dikasihkan ke Dinas Pariwisata. Kata Dinas Pariwisata, boleh nggak PKL di rentang waktu tersebut, misalkan di Januari sampai Maret.
Kalau kata dinas pariwisata, oh boleh, berarti nanti ada surat balasan dari dinas pariwisata dikirimkan ke sekolah atau dititipkan ke kalian. Jadi nanti dicatat di sekolah, oh ini nama siswa-siswa ini akan PKL di dinas pariwisata. Tapi kalau misalkan kata dinas pariwisatanya, oh nggak bisa, udah penuh misalkan ya, udah banyak dari sekolah lain, berarti kan kalian harus nyari lagi tempat PKL-nya. Makanya harus punya cadangan tempat PKL. Cuman kalau sudah diterima di satu tempat perusahaan atau instansi, kalian tidak boleh tiba-tiba, Pak saya mau pindah padahal udah diterima. Nah itu jangan. Karena apa? Karena itu nanti akan berimbas kepada sekolah dan kepada adik tingkat kalian nanti. Jadi adik tingkat kalian nanti bisa jadi nggak akan keterima lagi di sana karena mereka kecewa bahwa yang tahun kemarin juga udah diterima nggak diambil. Nah gitu. Jadi pihak perusahaan atau instansi merasa kecewa dengan siswa kita atau siswa SMK Talaga. Akhirnya adik tingkatnya jadi kena imbasnya. Padahal adik tingkatnya nggak salah apa-apa gitu ya. Hanya gara-gara kalian yang mengundurkan diri sepihak, akhirnya di blacklistnya jadi banyak gitu. Ya seperti itu. Ada lagi pertanyaan, Nanda? Siap, tidak Pak. Terima kasih. Oke, kemudian nih siapa nih yang raise hand nih? Tadi yang namanya aneh nih. Atau tadi Livia, tadi raise hand. Ada pertanyaan? Mana Livia dan mana ya? Saya jadi lupa-lupa. Yang dipakai foto itu gitu ya, foto spanduk RPL waktu PPDB. Bener nggak? Livia, mana nih Livia? Wah, jaringannya mungkin nih. Atau yang lain? Ada pertanyaan silahkan. Mumpung kita ada waktu buat ketemu nih. Agis atau Pebi, ada pertanyaan? Ya Pak, udah dijawab boleh. Udah dijawab. Udah sama Nopal Pak. Oh. Oke. Nah, baik ya. Kalau misalkan memang tidak ada pertanyaan lagi, untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sekian. Tadi sudah saya informasikan ya. Kesimpulannya adalah yang pertama, pembelajaran basis data kita akan laksanakan menggunakan Google Classroom sesuai dengan kesepakatan kita bersama ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan antara saya dan kalian. Kemudian juga atas masukan dan keinginan kalian juga untuk menggunakan Google Classroom ya. Nah, mulai minggu depan nanti akan saya uploadkan materinya di Google Classroom, baik itu berupa dokumen, PowerPoint ataupun video YouTube mengenai penjelasan dari apa yang akan saya sampaikan. Nah, kemudian untuk pertemuan virtual seperti ini, saya nggak akan setiap pertemuan virtual seperti ini ya. Nanti kuotanya habis lagi dipakai virtual. Nanti kayak kalian komplain gara-gara pas down, kuotanya habis saya web virtual. Nah, nanti kayak guru-guru lain komplain lagi ya. Ini anak-anaknya habis kuota gara-gara virtual terus dengan pas down. Kan gawat juga ya. Nah, makanya virtual ini saya agendakan mungkin hanya 1 bulan sekali. Nah, itu juga kalau misalkan masih pandemi ya. Mudah-mudahan tidak pandemi lah ya, bisa biar kita bisa segera ketemu ya. Nah, yang selanjutnya untuk PKL ya, pelaksanaannya kemungkinan besar rencana di Januari sampai dengan Maret, waktunya selama 3 bulan. Persiapkan dari sekarang, cari perusahaannya, kalau perlu list perusahaannya boleh chat ke saya, nanti saya akan kirimkan list-list perusahaannya. Kalaupun kalian mau cari perusahaan lain juga silakan. Yang terpenting adalah perusahaannya saat ini mah yang wilayah kita saja dulu. Jangan dulu keluar daerah. Kecuali kalau misalkan mau ke Bandung, mau keluar daerah atau bahkan keluar pulau sekalipun silahkan asal masih online gitu ya. Nah, kecuali nanti kalau misalkan pandeminya sudah selesai itu bebas di mana saja. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau misalkan nanti ada instruksi untuk vaksin, ya. Ini saya ketitipan pesan nih, barangkali ada instruksi vaksin karena kalian sudah memenuhi umurnya sudah memenuhi untuk divaksin. Nah, kalian bisa ikuti gitu ya. Yang terpenting apa? Yang terpenting kalian jujur. Maksud jujur gimana? Ketika ditanya oleh
puskesmas atau orang yang vaksinnya gitu ya, perawat atau dokternya, kalian jujur ketika kalau memang punya riwayat penyakit, kasih tahu riwayat penyakitnya. Kalau misalkan kalian punya hal-hal yang sifatnya dengan medis gitu ya, punya asma, jantung, atau misalkan darah tinggi dan lain sebagainya, kasih tahu supaya tidak ada efek samping dari vaksin, sehingga tidak disalahkan gara-gara vaksin jadi A, B, C, D, dan seterusnya ya. Nah, kalau misalkan memang kalian dirasa sehat, sesuai dengan apa yang syarat atau kriteria vaksin, nah, silakan kalian divaksin, karena salah satu syarat untuk pelaksanaan tatap muka itu adalah divaksin. Siswanya harus sudah divaksin. Nah, kalau guru-gurunya rata-rata sudah divaksin kalau memang tidak punya riwayat penyakit ya. Saya juga sudah divaksin, sudah 2 kali nih divaksin. Nah, kalau kalian divaksin juga, nah tatap muka akan segera dimulai. Tapi ingat tadi ya, jangan sampai bohong. Artinya harus jujur kalau memang punya riwayat penyakit. Karena banyak kejadian-kejadian di media, di berita gitu ya, yang divaksin ada yang sakit, lumpuh, bahkan meninggal. Ya salah satunya memang punya riwayat penyakit yang tidak diberitahu. Ya, bisa kalian punya alergi nih, alergi naon kayak gitu ya. Ketika ditanya sama perawatnya, "Neng gaduh alergi henteu, da izin henteu." Setelah divaksin terus jadi kena efek samping dan lain sebagainya, nyalahin vaksinnya. Padahal sebenarnya kitanya yang nggak jujur. Nah gitu ya. Nah, karena kalau misalkan kita punya riwayat penyakit-penyakit yang tidak memungkinkan untuk divaksin, kita nggak akan dipaksa divaksin, sekalipun sudah datang di sana. Jadi paling nanti dari perawat atau rumah sakitnya kalian akan disuruh, udah pulang aja gitu ya, jaga kesehatan saja, jaga protokol kesehatan saja. Seperti itu. Paham ya semuanya ya? Oke. Kalau paham, karena saya sudah melihat kalian menganggukkan kepala sekalipun tidak bilang paham ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir di Meet ini. Saya akan uploadkan video ini nanti di YouTube ya. Kalian bisa lihat lagi ya, yang sudah bertanya dan lain sebagainya. Ya. Nanti itu juga akan saya lihat lagi sebagai pengecekan saya bahwa kalian sudah hadir ya. Nah sekarang sebagai bukti fotonya, oh gimana nih? Maaf izin bertanya, untuk isi absen di mana? Oke. Untuk absennya saya mah nggak usah ngisi-ngisi. Saya lihat aja nanti di sini di videonya di YouTube. Oh Nanda ada nih. Oh ini Fitra ada nih. Nah mana yang nyalain kamera kan ada. Ya, kecuali kan tadi yang izin kameranya rusak itu, bukan kameranya rusak, webcam yang nggak kebaca itu hanya Lutfi saja. Nah untuk Renaldi Lepa dan Elina, nah saya ragukan. Dan Bakti nih, nah, saya ragukan karena tidak pernah memunculkan wajahnya, ada atau tidak tuh siswanya, gitu kan. Nah, kalau yang lainnya yang menampilkan kameranya, pasti itu saya anggap hadir. Ya. Jadi biar nggak ribet-ribet lah ngisi-ngisi absen dan lain sebagainya. Saya juga suka lihat di grup WhatsApp miliar ya, ayo absen setiap hari. Nanti akan saya cek nih di kelas 11 RPL 1 RPL 2 yang absen full atau istilahnya 30 berapa ya? 32 ya? 32 kan kalian deh? Saya jadi lupa ya. Nah, sekitar 32 siswa. Kalau ada 32 siswa ngabsen full, saya akan panggil siswa yang nggak ada di Meet ini. Kenapa? Dia ngabsen di grup mah hadir, tapi di Meet saya nggak hadir. Nah, kan aneh. Benar nggak? Nah, harusnya kan, ya kalau ngabsen di grup, ya harusnya ada di sini gitu kan. Nah, kalau misalkan di grupnya ada ngabsen, di sini yang nggak ada, nah itu akan saya panggil. Ya, nanti saya akan komunikasikan dengan wali kelasnya. Seperti itu. Oke ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat kalian semua. Irit-irit kuotanya, nanti kita ketemu lagi minggu depan di Google Classroom. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, kita boleh diskusi ya. Seperti itu. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian boleh end Meet dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Ya, yo.